Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apotek hidup dan penjelasan mengenai bahaya zat adiktif dan nafsa. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai bahaya zat adiktif dan nafsa, di sini saya akan menjelaskan tentang apotek hidup. Nah, pengertian apotek hidup ini adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari yang umumnya diketahui bahwa banyak obat-obatan tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Obat tradisional umumnya lebih aman karena bersifat alami dan memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan obat-obat buatan pabrik. Itulah sebabnya sebagian orang lebih senang mengonsumsi obat-obat tradisional. Tanaman obat tidak kalah cantiknya dengan tanaman hias. Bukan hanya tidak kalah cantik, tetapi tanaman obat sendiri memiliki berjuta-juta manfaat yang baik untuk kesehatan kita. Kemudian, kita juga dapat pula menanamnya di antara tanaman hias dan bunga-bunga yang ada. Selain itu, tanaman obat umumnya lebih kuat menghadapi berbagai penyakit tanaman karena memiliki kandungan zat alami untuk mengatasinya, sehingga kita tidak perlu memberikan pestisida. Bukan hanya bermanfaat bagi diri kita, tetapi apotek hidup juga memiliki manfaat terhadap lingkungan sekitar. Manfaat apotek hidup bagi lingkungan salah satunya adalah lingkungan dengan apotek hidup akan cenderung lebih asri, tenang, dan hijau. Oksigen yang dihasilkan dari tanaman di apotek hidup akan membuat udara di sekitar lingkungan menjadi lebih bersih dan segar. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan membuat video bagaimana cara kita menanam dan merawat tanaman apotek hidup. Sebelum itu, kita akan menyiapkan bahan dan alat yang kita perlukan. Di sini saya menyiapkan media berupa plastik untuk potnya, yang dimana di dalamnya akan kita isi dengan tanah. Lanjut, bibit tanaman yang akan saya pakai yaitu aloe vera atau lidah buaya. Setelah kita mengisi plastik tersebut dengan tanah, kita lubangi samping-sampingnya yang dimana lubang-lubang tersebut akan berguna sebagai jalur keluarnya air. Lanjut, langsung saja kita tanam bibit tumbuhan tersebut ke dalam media yang sudah kita siapkan seperti yang di dalam video. Nah, di sini saya sudah menanam beberapa buah lidah buaya dan beberapa tanaman lainnya. Untuk perawatan dari tanaman-tanaman ini tidaklah susah dan bahkan mudah. Nah, untuk penyiramannya sendiri hanya saya lakukan 1 kali sehari yaitu pada pagi hari. Dan saya akan menyiram mereka dengan air garam atau air bekas cucian beras 3 hari sekali. Lidah buaya memiliki banyak kandungan kimia yang sangat baik untuk tubuh. Misalnya seperti vitamin B12, asam folfat, kolin, antioksida A, C, dan E. Yang dimana kandungan-kandungan kimia ini mampu mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh. Dan dalam sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa lidah buaya ini mampu melindungi dan memperbaiki sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. Bukan hanya itu saja, gel pada lidah buaya juga bermanfaat untuk menjaga keseimbangan asam perut bila dikonsumsi dengan jumlah yang tepat. Lanjut ke kandungan kimia pada kunyit. Ada beberapa kandungan kimia pada kunyit seperti glukosa, kalsium, kalsium nitrat, kolbat, seng, zat warna kurium, dan minyak asri. Yang dimana semua kandungan tersebut itu bermanfaat bagi tubuh. Mungkin kita bertanya-tanya, zat apa sih yang terdapat pada kunyit sehingga kunyit ini memiliki warna kuning jingga? Nah, jadi pada kunyit ini terdapat zat yang bernama zat kurkumin, yang dimana zat ini berperan dalam memberikan warna kuning jingga pada kunyit. Dan yang terakhir adalah jahe. Kandungan kimia pada jahe yaitu seperti zingeroan, zingiberen, oleresin, kamfena, limonin, dan lain-lain. Nah, yang dimana zat-zat kimia ini bermanfaat bagi tubuh seperti dapat menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengatasi mabuk kendaraan, mengatasi masalah pencernaan, dan meredakan penyakit. Oke, sekarang kita masuk ke bahaya zat adiktif dan nafsa. Jadi, nafsa itu sendiri merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang jika dimakan, diminum, atau dimasukkan ke dalam tubuh itu dapat menurunkan kesadaran dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Penyalahgunaan obat jenis nafsa sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf dan juga dapat mengakibatkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Sayang sekali sekarang banyak orang yang menggunakan atau menyalahgunakan nafsa sebagai jenis obat depresan dan tanpa pengawasan dokter. Banyak berita yang beredar mengenai kandungan narkoba pada jajanan anak-anak. Nah, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini seringkali menggunakan nafsa pada barang jualannya yang dimana hal ini sangat tidak diperbolehkan atau menyesatkan. Lanjut ke data penggunaan dan konsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan nafsa. Banyak isu-isu yang beredar mengenai penjual yang menggunakan nafsa pada barang jualannya agar laris terjual. Jenis-jenis narkoba ada berbagai macam, masing-masing memiliki bahan dasar dan efek yang berbeda terhadap tubuh. Dalam dosis yang aman dan penggunaan yang tepat secara medis, beberapa jenis narkoba sebenarnya memiliki kegunaan. Namun, akibat efek candu yang dimilikinya, narkoba berisiko tinggi disalahgunakan oleh orang di luar praktik medis dalam dosis yang bisa membahayakan nyawa. Itulah sebabnya obat-obatan ini menjadi legal. Bukan hanya itu, sekarang juga muncul isu-isu yang menyatakan banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan nafsa atau narkoba pada produk jualannya agar lebih laris terjual. Penggunaan nafsa dalam dosis yang tidak pas atau di luar pengawasan medis itu tentunya sangat merugikan orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang kurang paham tentang bahaya nafsa. Bukan hanya pada makanan atau minuman, sekarang banyak orang-orang yang menggunakan atau memakai obat-obatan tidak sesuai dengan anjuran atau resep dokter. Dari data yang sudah saya dapat, di sini masih banyak orang-orang yang tidak tahu efek dari kecanduan obat tidur. Kecanduan obat tidur tanpa resep dan penanganan medis itu sangat berbahaya. Kecanduan obat tidur akan berdampak negatif pada tubuh penggunanya. Efek negatifnya bisa bermacam-macam, seperti timbulnya penyakit, atau tidak bisa tidur tanpa obat tidur tersebut. Nah, tanpa kita sadari, ada juga makanan-makanan yang selama ini yang sering kita makan yang memiliki sifat adiktif. Tanpa kita sadari, ada makanan-makanan yang adiktif seperti narkoba yang seringkali kita konsumsi sehari-hari. Misalnya seperti biskuit, makan satu biskuit terkadang masih belum cukup. Seringkali kita nambah satu terus menerus sampai akhirnya biskuit tinggal setengah atau malah habis. Kesukaan terhadap biskuit ini bisa diartikan sebagai adiksi, bukan hanya pada biskuit, bahkan kentang goreng pun bisa menjadi zat adiktif yang seringkali kita konsumsi sehari-hari. Nah, sampai juga yang di terakhir yaitu tumbuhan apotek hidup sebagai alternatif dari obat-obatan berbahaya dan zat adiktif. Sangat banyak tumbuhan apotek hidup yang bisa menjadi alternatif dari obat-obat berbahaya dan zat adiktif. Salah satunya adalah kratom. Nah, tumbuhan kratom ini adalah tanaman psikoaktif yang dimanfaatkan sebagai jamu dan ramuan medis tradisional di sejumlah wilayah Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Sebuah kajian literatur mengungkapkan kalau kratom ini berabad-abad lalu telah menjadi bagian dari tanaman yang dikonsumsi masyarakat, terutama mereka yang menetap di Thailand bagian selatan dan Malaysia bagian utara. Sejak dulu, petani maupun nelayan biasa mengonsumsi daun kratom sebagai herba stimulan yang diyakini berkhasiat mendongkrak produktivitas kerja serta mengusir rasa lelah. Mereka biasa mengonsumsi daun kratom dengan cara dikunyah seperti daun sirih maupun diseduh layaknya teh. Tanaman berjuluk kratom ini tumbuh di negara-negara tropis seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, dan termasuk di Indonesia. Kratom belakangan dikenal luas di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lantaran dianggap berkhasiat sebagai alternatif media rekreasi. Kratom dijual dan dibasarkan layaknya suplemen dalam bentuk kapsul dan serbuk halus. Selain itu, dilabeli ampuh sebagai herba rekreasi penghilang rasa nyeri. Kratom juga diperuntukkan bagi pengguna yang ingin terlepas dari kecanduan narkotika. Jika dikonsumsi dalam dosis rendah, kratom bisa berperan sebagai stimulan serta membantu meningkatkan fokus. Sementara untuk penggunaan dengan dosis tinggi, kratom bisa menjadi obat penenang yang menghasilkan efek anti nyeri layaknya candu.
Oke, sekian saja penjelasan saya mengenai tanaman apotek hidup serta bahaya nafsa dan zat adiktif. Terima kasih.